Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, perlu kita ketahui bersama kriteria honorer 100% diangkat jadi P3K 2024 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri PAN RB. Nah, langsung saja Ibu, Bapak pada informasinya. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menyampaikan kabar gembira bagi para tenaga honorer. Pada tahun 2024, pemerintah berencana untuk mengangkat 100% honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dan memberikan kesempatan atau kesejahteraan bagi mereka yang telah mengabdi di berbagai instansi pemerintah. Penataan tenaga non-ASN menjadi PNS atau pegawai negeri sipil atau P3K menjadi isu penting di Indonesia. Proses ini menghadapi berbagai kendala yang perlu dicari solusinya. Namun, tidak semua honorer dapat langsung diangkat menjadi P3K. Nah, pada informasi kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas terkait dengan honorer yang dapat diangkat menjadi P3K 100% di tahun 2024. Nah, sebelumnya, di sini sampaikan kendala penataan tenaga non-ASN. Nah, apa kira-kira ini Bapak Ibu? Jumlah tenaga honorer ASN yang besar artinya terlalu banyak Bapak Ibu, itu juga menjadi satu kendala. Diperkirakan terdapat jutaan tenaga honorer non-ASN yang bekerja di berbagai instansi pemerintah dan itu memang kenyataan yaitu jutaan orang. Jumlah besar ini menjadi tantangan dalam pendataan, seleksi dan pengangkatan. Berikutnya, ketidakjelasan status kepegawaian. Banyak tenaga non-ASN memiliki status yang beragam, seperti honorer kategori 2, tenaga honorer daerah, guru bantu, dan lainnya. Ketidakjelasan status ini mempersulit penetapan skema pengangkatan yang tepat. Kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga non-ASN bervariasi. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk memastikan mereka memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN P3K. Mengenai anggaran, pengangkatan tenaga non-ASN menjadi ASN tentunya membutuhkan anggaran yang besar. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. Berikutnya, resistensi dari tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat. Proses seleksi yang ketat berpotensi menimbulkan resistensi dari tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN. Namun, tidak semua honorer dapat langsung diangkat menjadi P3K. Berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh honorer untuk dapat diangkat menjadi P3K 2024 100% ini. Pertama, honorer kategori 2 yang terdaftar database BKN atau database Badan Kepegawaian Negara. Kriterianya itu honorer kategori 2 yang telah terdaftar di database BKN sebelum tahun 2023. Artinya, sebagaimana pendataan yang telah dilakukan pada tahun 2022, Bapak Ibu. Yang kedua adalah honorer kategori 2 yang masih aktif bekerja dan memiliki SK dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Yang kedua, guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi P3K sebelumnya. Yaitu para guru honorer yang telah mengikuti seleksi P3K
dan mendapatkan nilai passing grade. Berikutnya, guru honorer yang belum mendapatkan penempatan pada seleksi P3K sebelumnya. Yang ketiga, yaitu para tenaga kesehatan dalam arti honorer yang telah mengabdi lama. Kriteria yang pertama, tenaga kesehatan honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal 5 tahun. Yang kedua, tenaga kesehatan honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Kemudian lulusan PPG yang belum mendapatkan penempatan. Lulusan pendidikan profesi guru atau lulusan PPG yang belum mendapatkan penempatan kerja. Lulusan PPG yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Yang kelima, honorer lainnya yang memenuhi persyaratan. Kriterianya itu honorer yang bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis. Berikutnya, honorer yang memiliki SK dari PPK dan telah bekerja minimal 1 tahun. Seterusnya Bapak Ibu, honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu, ya, golongan honorer yang akan menjadi prioritas tahun 2024 tahun ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas, ya, terkait dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa ada, ya, beberapa golongan honorer yang diangkat menjadi aparatur sipil negara, ya, dengan posisi tanpa pertimbangan 100% diangkat, ya. Sebagaimana yang telah dipaparkan tadi dari poin pertama sampai poin ke-5, ya, bahwa honorer ini memang benar-benar adalah prioritas yang mendapatkan kesempatan di tahun 2024 tahun ini. Nah, semoga saja Bapak Ibu, sebagaimana apa yang telah dijanjikan sebelumnya bahwa pengangkatan ini dilaksanakan tentunya berdasarkan mekanisme dan petunjuk teknis sebagaimana yang tertuang nantinya dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Itu informasinya Bapak Ibu. Semoga penataan honorer yang dijanjikan paling lama Desember 2024 tahun ini itu segera terlaksana sebagaimana harapan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.